aku Candy. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan pertama kita untuk mulai kembali sharing-sharing. Karena yang kemarin itu kan perkenalan, ini baru kita memulai kembali untuk sharing. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja mungkin ya, karena aku nggak pernah basa-basi. Jadi di pertemuan sekarang ini aku ingin menceritakan tentang novel yang lagi aku baca. Halemora. Novel ini aku mau selesai sih bacanya, baru sampai halaman 95 ya, halaman 95. Tapi di halaman terakhir itu aku dapat inspirasi untuk cerita ke kalian. Mari kita lihat. Jadi di halaman-halaman terakhir aku baca ini, ceritanya awal mulanya yaitu ada seorang cewek namanya Nemora. Kemudian dia itu tinggal di sebuah apartemen yang ternyata apartemennya itu bersebelahan dengan seseorang yang mereka akhirnya akrab sebagai tetangga di apartemen itu. Namanya itu ada Hale. Jadi Hale ini orangnya jahil banget. Dia tuh suka banget bikin Nemora itu jadinya kesel karena dia tuh jahil banget gitu loh si Hale ini. Tapi sebenarnya ternyata si Hale itu ada perasaan. Dia ada perasaan ke Nemora. Jadi makanya dia itu usir karena dia itu ingin selalu dekat, selalu ada berada di manapun Nemora berada. Nah, tapinya Nemora itu sukanya sama sahabatnya si Hale ini, namanya Jeremy. Oh my god, galau dulu dong. Jadi Nemora ini suka dengan Jeremy, dan Jeremy pun ternyata dia itu ada perasaan ke Nemora. Wow, cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Tapi untuk Hale iya. Jadi di buku ini Nemora ini mendapatkan mixed signal dari si Jeremy, karena di sini ceritanya ada si Jeremy ini, dia itu berencana untuk pergi ke Dufan sama Nemora hari itu. Tapi ternyata Jeremy itu orangnya penurut banget sama ibunya, bisa disebut dia tuh anak mami. Jadi si Jeremy ini kebetulan mendadak banget, dia itu diajak hari itu sama mamanya untuk pergi ke bandara untuk ngejemput kayaknya ini tuh saudara atau keluarga, aku nggak tahu, cuman pokoknya dia tuh punya hubungan yang dekat, yang akrab gitu sama seseorang ini, namanya Abel. Jadi di sana dia tuh mamanya tuh mengajak Jeremy untuk menjemput Abel. Nah, sedangkan kalian tahu nggak sih, si Nemora itu ternyata dari pagi dia itu udah utak-atik kamarnya untuk nyari outfit yang bagus untuk dia pergi ke Dufan sama Jeremy. Ya tau lah ya, dia pergi sama crush, nah mungkin kan kayak berantakan aja gitu. Mesti kita tuh pengen tampil yang kayak yang cantik gitu mau gitu. Jadi Jeremy dia lupa ngabarin si Nemora kalau dia itu nggak bisa hari itu. Dan kalian tahu Nemora itu udah nunggu 2 jam di lobi apartemen, bolak-balik lobi parkiran. Untuk apa? Ya untuk nunggu Jeremy yang nggak datang. Hingga di akhir itu Jeremy itu dia mengirim pesan kalau dia tuh ada urusan mendadak. Dan di sana Nemora langsung kayak, kok kayak mendadak gitu kan. Jadi akhirnya Nemora itu dia akhirnya murung. Kita pasti kayak mood kita tuh langsung sedih gitu, kayak kok nggak jadi, padahal kita udah siap-siap, udah tak-atik kamar, cari outfit, dan capek-capek nunggu 2 jam bayangin deh. Jadi
si Nemura ini dia sedih dong, dia mau pergi ke apartemennya, tapi dan ternyata yang kita tidak ketahui, Hale memperhatikan Nemura di tempat security. Dia nungguin Nemura di sana, bolak-balik dia perhatikan terus Nemura itu, sampai akhirnya Hale itu menghampiri Nemura untuk menghiburnya. Tapi tahu nggak, akhirnya Hale loh yang ajak si Nemura ini untuk pergi ke Dufan. Dan dari sana Nemura ini merasa galau. Besok malamnya dia itu menghidupin lagu galau segala-galaunya dengan volume yang keras hingga kedengar sampai ke rumah tetangganya Hale. Nah di sana itu Hale itu langsung kayak ngechat si Nemura untuk menemaninya. Jadi diajaknya Nemura itu untuk keluar balkon untuk cerita. Dan kalian tahu ada satu lagu yang membuat aku terinspirasi buat cerita ke kalian. Please don't be in love with someone else. Kalian tahu kan lagunya siapa? Lagunya Taylor. Jadi aku kepikiran buat cerita ke kalian dari lagu itu, bahwa kalau sebenarnya kan lagu itu maknanya kan untuk seseorang yang terpikat dengan pandangan pertama gitu, kayak wow. Tapi untuk Nemura itu enggak, dia itu galau pada masa itu. Jadi di sana aku kepikiran kayak aku kepikiran dengan satu kata galau. Wah, galau itu emang identik dengan lagu galau ya. Kalau nggak dengan lagu galau, kalau nggak kita bakal sering jajan, makan, atau tidur, antara tiga itu deh. Tapi emang yang paling utama itu pasti dengan lagu galau. Jadi lagu galau itu sebenarnya kayak kadang ada yang bikin tenang gitu, kayak dia tuh bisa melampiaskan perasaan kita gitu kan. Kayak dengan lagu itu ada yang mewakili perasaan kita bisa ikut nyanyi, kadang itu bisa membuat lega. Maka dari itu terkadang lagu-lagu galau itu bisa membantu kita. Kemudian juga kalau galau itu sebenarnya perasaan itu kembali tuh nggak bisa dipaksain nggak sih? Karena kita pasti kayak ngerasa kayak nggak bisa dipaksain. Kita tuh harus tunggu dulu gitu. Kita tuh nggak bisa kayak harus kita galau tapi kita harus begini itu, kita harus kayak nggak bisa. Galau itu pasti ada di hati kita, pasti ada, dan kita tuh pasti akan ngerasa kalau nggak bisa ini, kita harus itu dulu, kita harus damai, ngerasain dulu gimana gitu kan. Itu galau itu nyakitin menurut aku, karena galau itu ada suatu perasaan yang kita itu nggak bisa untuk meluapkannya, mengekspresikannya itu ke orang tersebut, karena kayak malu dong, gengsi dong gitu kita liatin ke orang gitu kan, kayak perasaan kita. Jadi galau itu sulit banget, susah banget menurut aku. Nah dia tuh kayak kita harus pendam, nggak boleh kita sebutin ke orang itu. Kadang kan kalau pergi ke orang kan kayak kita tuh harus nyebutin ke orang tuh gimana perasaan kita sakit, kita kesel, kita kecewa. Cuman terkadang perasaan kayak gitu tuh nggak bisa dikasih ke orang tersebut, kita nggak bisa menyampaikan ke orang tersebut, itu bisa banget menurut aku. Maka di cerita ini aku harap Nemura nggak bakal selama itu untuk galau, karena kalian tahu habis itu hari itu ngehibur Nemura, dia mainin gitar untuk Nemura dan mereka nyanyi bareng. Please don't be
someone else. Please don't have somebody like you. Mungkin sekian dulu cerita dari novel ini karena aku belum lanjutin. See you. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Thank you guys, bye.